Polisi membongkar praktik perdukunan cabul di mana korbannya mencapai puluhan orang. Diketahui salah satu korbannya merupakan anak di bawah umur yang kini tengah hamil 8 bulan. Modusnya pemirsa, korban diajak ritual di kamar mandi sebagai dalih untuk menghilangkan aura negatif yang ada pada tubuh korban. Usai menangkap tersangka dukun cabul JI 46 tahun, polisi langsung menggeledah rumah pria yang mengaku sebagai seorang dukun di Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Berbagai perlengkapan praktek perdukunan seperti keris dan 2 tongkat naga disita polisi sebagai barang bukti. Sebelumnya polisi telah menangkap JI di rumahnya karena diduga telah mencabuli anak gadis 17 tahun hingga korban kini hamil 8 bulan. Modusnya, korban diajak ritual di kamar mandi sebagai dalih untuk menghilangkan aura negatif yang ada pada tubuh korban. Terbongkarnya kasus dukun cabul tersebut berawal dari laporan orang tua korban yang mengetahui anak gadisnya yang masih di bawah umur hamil di luar nikah. Orang tua segera melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, sudah bergabung bersama kami Kapolres Ngawi AKBP Duyasi Wiyatputra. Selamat siang Pak Duyasi. Selamat siang Mbak. Baik, Bapak, untuk pelaku sendiri yang adalah seorang dukun ini sudah lama membuka praktek Pak? Sudah lama, yang menurut laporan sih kejadian ini sudah 2 tahun kalau dari keluarga korban. Tapi dalam membuka prakteknya sudah lama. Dari kapan Pak? Dari 2 tahun. Oh, dari 2 tahun. Sekitar 4 tahun ya. 4 tahun ya. Baik, dari keterangan pelaku sendiri sudah ada berapa korban yang dilecehkan ataupun diperkosa? Jadi kami jelaskan sesuai dengan laporan yang kami terima ada 1, namun setelah rilis kemarin dibuka pusat pengaduan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan wanita ini, ada 5 lagi yang baru melaporkan. Baik, dari ke-5 korban ini, apakah dari korban pertama tidak ada salah satu orang tua yang mungkin melaporkan ke polisi atau justru ada intimidasi dari dukunnya? Jadi untuk yang korban yang selain yang kemarin kami proses, ini malu Mbak untuk melaporkan. Tidak ada intimidasi tapi karena malu. Baik, lalu apa yang akhirnya membuat korban memutuskan untuk melaporkan? Dari 1 korban kemudian ada 5 lagi yang ikut melaporkan ke pihak kepolisian Pak? Ya, karena ingin supaya tidak terjadi lagi kejadian ini, mereka mau melaporkan. Tetapi juga identitasnya kami lindungi supaya tidak ketahuan identitasnya Mbak. Ya. Pak Duyasi, salah satu korban diketahui sudah hamil 8 bulan. Nah ini bagaimana hubungannya sejauh ini dengan pelaku? Apakah tetangga atau hanya murni pasien, dan bagaimana kondisi korban saat ini? Jadi untuk korban yang waktu itu masih umur 17 tahun, 2 tahun berhubungan karena juga diyakinkan oleh keluarganya sehingga hampir 200 kali ya melakukan hubungan lalu hamil, dan hubungannya bukan tetangga tetapi karena orang tuanya mengenal si tersangka sebagai guru alternatif untuk mengusir makhluk gaib. Baik, tadi Anda mengatakan berhubungan 200 kali Bapak? Iya, dalam 2 tahun ya, sesuai keterangan dari tersangka korban ya. Baik, apa sebenarnya yang disampaikan oleh pelaku Pak sehingga orang tua ini begitu percayanya kepada dukun dan melalui pengobatan alternatif ini? Bahwa si tersangka meyakinkan dengan orang tua korban bisa membersihkan aura negatif di tubuh korban, dan juga ada amalan-amalan yang harus dilakukan sehingga dilakukan di rumahnya.
karena orang tuanya percaya si korban ini ditinggalkan sendirian bersama tersangka. Baik, Bapak, tadi sudah 200 kali terjadi dan ini bukan angka yang cukup kecil. Apakah selama ini tidak ada tindakan tegas, mungkin sudah menjadi kabar buruk di warga tersebut, bahkan mungkin ada Pak RT yang mencoba untuk melakukan sidak seperti itu, apa ada tindakan seperti itu Pak selama ini? Karena dari tersangka menjanjikan akan memberi uang dan juga memberikan uang besarannya 150 sampai 200 ribu dan akan membiayai kuliah dari si korban. Baik, ini kejadiannya setelah dilaporkan ke pihak kepolisian atau sebelum, Pak? Sebelum. Jadi untuk meyakinkan dari tersangka ini memberikan uang, lalu juga menjanjikan akan membiayai si korban untuk kuliah. Sehingga korban pun yakin dan orang tuanya juga sudah percaya kepada si tersangka. Baik, tapi bagaimana juga dengan kondisi keluarga korban, Pak? Apakah memang selama ini kesulitan dalam hal ekonomi sehingga untuk diiming-imingi uang Rp150.000 mau kembali lagi ke sana untuk melakukan pengobatan yang berkedok, pemerkosaan yang berkedok pengobatan alternatif ini, Pak? Jadi setelah hamil dan si tersangka itu ternyata tidak bisa menepati apa yang disampaikan, si keluarga korban pun melaporkan ke pihak kepolisian Polres Ngawi. Kalau untuk dukunnya sendiri statusnya bagaimana? Apakah sudah berkeluarga atau belum berkeluarga, Pak? Sudah berkeluarga, Mbak. Sudah berkeluarga dan juga sudah memiliki anak? Ya, sudah memiliki anak. Baik, Bapak, bagaimana ancaman hukuman terhadap pelaku ini karena melakukan aksi pemerkosaan yang hitungannya ya Wilson ya ini tidak manusiawi 200 kali? Ancamannya kita kenakan pidana Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun dan minimalnya 5 tahun dengan denda 5 miliar rupiah. Baik, terima kasih Pak Duyasi atas informasinya. Kita harapkan ini bisa menjadi pelajaran bagi seluruh warga, orang tua dan juga anak yang masih di bawah umur untuk memilih pengobatan yang wajar saja, yang mungkin yang pasti secara medis, Betul. tidak alternatif seperti ini. Pergi ke rumah sakit mungkin ya lebih tepat dan juga aman untuk siapapun itu.